Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini aku akan membahas isu terkait makna hidup dewasa awal dengan judul dinamika kesejahteraan psikologis pada perempuan yang mengalami kekerasan emosional dalam hubungan. Ya, sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan aku untuk mengenalkan diri aku terlebih dahulu ya teman-teman. Nama aku Amanda Nabila Aryani dengan NIM 24070160051. Dari penelitian ini, terdapat dua partisipan yang dimana ada dua informasi juga nih. Jadi informasi yang pertama yaitu Santi dengan nama samaran yang berasal dari kota Mojokerto, tetapi dia berdomisili di Jakarta untuk kuliah dan merupakan salah satu mahasiswa di perguruan tinggi di Jakarta. Santi ini berusia 21 tahun dan sudah menjalani hubungan pacaran sebanyak 3 kali. Santi merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dari orang tua beretnis Tionghoa. Santi sendiri juga beragama Buddha dan menganut budaya Tionghoa. Lanjut ke informasi yang kedua, yaitu Vina dengan nama samaran. Vina ini berasal dari kota Surabaya dan berkuliah di salah satu perguruan tinggi yang ada di Surabaya. Vina ini berusia 21 tahun dan merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara, namun dari ayah yang berbeda dengan kakak-kakaknya. Kedua orang tua Vina ini sudah sempat bercerai pada saat Vina duduk di bangku SMA. Dan saat pengambilan informasi ini, Vina sedang tinggal dengan ibunya, sedangkan kakaknya ini tinggal di luar kota dan juga luar negeri. Vina beretnis Jawa dan beragama Katolik yang kebetulan baru beberapa tahun silam ini berpindah agama. Vina sendiri telah menjalani hubungan sebanyak 5 kali. Termasuk kali-kaliku saat mengalami kekerasan emosional dalam hubungan pacaran. Vina dan Santi mengungkapkan bahwasannya bukan pertama kalinya mereka mendapatkan kekerasan emosional dalam hubungan pacaran, yang dimana dia sudah mendapatkan berbagai macam bentuk kekerasan emosional seperti memberikan ekspektasi terlalu tinggi, bersikap manipulatif, mendapatkan perkataan kasar, atau merendahkan, symbolic violence, silent treatment, sampai ancaman bunuh diri atau menyakiti diri. Lalu juga mereka berdua berpikir, merasakan bahwasannya kesalahan itu berada di pihak partisipan. Kenapa mereka berpikir seperti ini? Karena mereka seringkali disalahkan oleh pasangan mereka masing-masing, yang dimana dapat membuat mereka merusak kepercayaan diri, menyakiti harga diri, menurunkan motivasi, menimbulkan perasaan tidak berharga, takut untuk mengambil keputusan, depresi, putus asa, dan cenderung menyalahkan diri sendiri. Lalu ada kontrol berlebih seperti posesif dan rasa ketergantungan terhadap orang lain. Kedua partisipan ini mendapatkan perilaku posesif, contohnya yaitu saat partisipan sedang ada kelas, dia tidak memberikan informasi kepada pacarnya, tidak mengabari kayak, aku pulang jam segini, kelas di sini, sama si ini sama temanku, dia tidak memberikan informasi, tapi pacarnya ini tahu kapan dia selesai kelasnya, jam berapa, kelasnya di mana, itu dia tahu. Dia tahu juga informasinya dari mana, dia intinya dia tahu. Berarti kan dia mencari informasi-informasi tersebut kan, walaupun partisipannya tidak memberitahu, dan dia sudah ada di depan kelas partisipan agar partisipan ini selalu bersama dengan pasangannya, yang dimana membuat partisipan ini merasa terisolasi, frustasi, dan dia tidak tahu bagaimana atau kepada siapa dia cerita atau mencari bantuan. Lalu menganggap kekerasan emosional yang dialaminya merupakan hal yang wajar. Kenapa mereka berpikir atau menganggap hal demikian? Karena mereka seringkali disalahkan oleh partisipan, yang dimana membuat disalahkan oleh pasangannya, yang dimana membuat partisipan ini merasa takut gitu loh. Dia harus menuruti semua keinginan pasangannya. Oke, selanjutnya ada permasalahan dalam hubungan pacaran. Yang pertama itu ada perbedaan pendapat. Ya, perbedaan pendapat sesama manusia itu mungkin suatu hal yang ada, pasti ada ya. Kita sama teman aja sering mengalami perbedaan pendapat gitu, apalagi sama pasangan. Lalu yang kedua ada jarak. Jarak kayak LDR gitu, kan. LDR dari Mojokerto sama Surabaya. Lalu ada rasa saling percaya yang kurang. Yang dimana tiga hal ini dapat menimbulkan kecurigaan dari salah satu pihak. Oke, selanjutnya ada kekerasan emosional yang dialami Santi dan Vina. Yang pertama yaitu ada merendahkan pasangan. Santi dan Vina seringkali mendapatkan atau diberikan merendahkan pasangan, kayak direndahkan gitu loh, kayak kamu nggak pantas kayak gini, kamu nggak pantas dapat hal seperti ini atau bla 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 yang lainnya. Lalu ada perkataan kasar yang diterima pasangan. Lalu ada perlakuan posesif yang kayak tadi dia sudah ditungguin di depan kelasnya, gak boleh kemana-mana kecuali sama pasangannya. Lalu ada silent treatment, mereka berdua partisipan ini Santi dan Vina seringkali tiba-tiba didiemin gitu, nggak ada kabar yang jelas. Lalu ada symbol influence, yaitu dengan contohnya itu mendobrak pintu, menggebrakan meja, lalu ada ancaman diri atau menyakiti diri sendiri.
Selanjutnya, yaitu ada dampak kekerasan emosional. Yang pertama, sering meminta maaf. Santi dan Vina ini sering kali minta maaf walaupun dia nggak tahu salahnya dia di mana. Jadi udah takut, dia takut dikasarin atau dikata-katain gitu. Makanya dia sering minta maaf. Dia nggak tahu salahnya di mana, tapi dia menyalahkan dirinya sendiri kalau misalnya menganggap dirinya sendiri itu kalau semua masalah itu ada di dia gitu. Penyebabnya itu ada di dia. Yang dimana ya dia berusaha menuruti segala keinginan pasangan walaupun mereka sendiri merasa tertekan. Lalu ada kekerasan emosional. Kekerasan emosional ini menimbulkan Santi dan Vina tidak punya cukup waktu untuk diri sendiri, teman, dan orang lain karena ya waktunya hanya untuk pasangannya sendiri. Lalu ada merasa tidak berharga, yang dimana dapat menimbulkan atau dapat mengubah pribadi yang keras ini dalam hubungan selanjutnya bagi Santi dan Vina. Ya, ada pengalaman masa lalu nih dari pengalaman masa lalu dan pengaruh keluarga Santi dan Vina. Yang pertama itu ada Santi. Santi ini adalah orang yang tidak terlalu terbuka dengan keluarganya. Yang keluarganya itu nggak tahu masalah apa yang sedang dialami Santi saat ini atau berapa berapa hal ke belakang gitu. Terus ada overprotective. Nah kalau dari Vina, Vina ini adalah keluarga yang broken home ya, yang telah aku sebutin sebelumnya bahwasannya Vina ini orang tuanya sudah cerai saat dia duduk di bangku SMA, lalu menjadi pribadi yang rendah diri, dan Vina juga mengalami pelecehan seksual pada saat kecil yaitu pada usia atau pada 3 sampai 6 SD. Saat itu tuh ceritanya adalah dia dilecehkan oleh guru olahraganya sendiri. Tetapi Vina tidak menganggap itu atau tidak tahu bahwasannya itu adalah bentuk pelecehan seksual karena dia belum tahu akan hal itu. Sering dipuji sama guru guru olahraganya dan Vina menganggap itu tuh hal yang fan-fan aja karena dia sendiri itu kurang peran dari sosok ayahnya, kurang peran dari sosok laki-laki yang dimana dia jadi senang kalau dipuji sama guru olahraganya itu yang padahal itu adalah bentuk pelecehan seksual karena Vina sendiri nih kurang akan atau haus afeksi, haus perhatian dan rasa rasa sayang yang kurang dari laki-laki. Lalu juga sulit keluar dan rentan mengalami kekerasan emosional ini karena pengalaman masa lalu sehingga mempengaruhi Vina dan Santi menjalani hubungan. Selanjutnya, itu ada alasan nih, alasan mempertahankan hubungan pacaran. Kalau dari Santi sendiri, Santi ini berpikir bahwasannya pacaran itu untuk selamanya dan pasangan itu adalah the only one. Jadi dia alasan ini yang memperkuat Santi untuk stop atau tetap stay di hubungan yang menimbulkan kekerasan emosional bagi dirinya sendiri karena dia beranggapan bahwasannya ya udah kalau sama ini ya selamanya sama ini. Lalu kalau dari Vina sendiri dia merasa bahwasannya pasangan ini merupakan satu-satunya orang yang menemani, yang selalu ada untuknya, yang bisa ngabisin waktu apapun sama dia gitu. Lah ini balik lagi ke yang tadi bahwasannya Vina ini tidak mempunyai waktu untuk temannya, orang tuanya gitu. Even sama diri sendirinya aja dia nggak punya, makanya dia menganggap bahwasannya ya cuman sama pasangannya ada aja lah dia bisa bergantung atau yang bisa nemenin dia gitu. Lalu Vina ini juga korban perselingkuhan, ya ini dengan alasan yang sayang gitu udah diselingkuhin tapi dia masih tetap stay sama pasangannya ini karena kayak ya udah ngabisin waktu yang banyak gitu, sayang juga sama dia, banyak momen-momen yang indah sama dia padahal kan kayak dia udah diselingkuhin gitu. Nah, nah ini ada sikap agar kita tidak jatuh terlalu dalam hubungan ini yaitu kita harus bisa menentukan batasan yang jelas antara hubungan dalam hubungan ini. Lalu juga kita tidak harus terburu-buru untuk saling mengenal gitu. Ada kalanya kita tuh kayak mulai PDKT dulu, pendekatan dulu, nggak harus kayak buru-buru banget lah gitu. Dan kita juga harus sadar, harus melek, gak boleh merem kalau misalnya ada kekerasan emosional yang kita dapatkan. Lalu juga kita harus menghargai diri sendiri. Sebelum kita menghargai orang lain, ada kalanya kita menghargai diri sendiri. Lalu juga ada tegas dalam mengambil keputusan. Nah, hal ini nih yang membuat Santi dan Vina ini keluar dari zona ini karena mereka tuh tegas kayak mereka udah bulat untuk mengambil keputusan untuk keluar dari hal tersebut. Selanjutnya ada problem fokus coping di Santi ini berkomunikasi pada orang tua pasangan untuk tidak dapat melanjutkan hubungannya, lalu juga menitipkan pesan untuk menjaga anaknya karena mendapatkan ancaman
untuk menyakiti diri sendiri. Kayak kalau misalnya Santi nggak stay sama pasangannya, pasangannya bakal nyakitin diri sendiri. Makanya dia komunikasi kepada orang tua pasangannya untuk menjaga anaknya dan mengawasi anaknya. Lalu ada Vina, dia butuh informasi dari temannya yang dimana bisa menguatkan dirinya untuk keluar dari hal tersebut. Kayak masuk pelajaran yang didapatkan. Yang pertama poinnya ini adalah kita bisa mengubah pola pikir dan juga memberi batasan yang tegas dan jelas. Dimana tujuannya agar kita tuh sebagai perempuan tidak bisa semena-mena dibodohi oleh laki-laki atau gampanglah dibohong-bohongin gitu. Yang dimana kan kita tahu bahwasanya sifat manusia ini sebenarnya tidak ada yang dapat menebak. Lalu keluar dari lingkungan setan perasaan emosional, yaitu ada platform problem solving. Ini adalah fokus yang matang gitu. Kayak kita udah fokusnya itu udah matang gimana caranya kita tuh keluar dari permasalahan tersebut, terus mencari solusinya, nggak yang masih ragu-ragu gitu, kayak aduh gue udah gak bisa kayak gini nih, gue udah harus keluar dari ini, kayak gue harus cari tahu gimana caranya biar gue gak gini lagi gitu. Lalu ada seeking social support yang termasuk problem coping ini kayak tadi Vina ya, dia membutuhkan informasi dari temannya, dari lingkungannya untuk menguatkan dirinya sendiri agar bisa keluar dari kekerasan emosional. Lalu ada Nah, ini ada menjadi pribadi, menimbulkan jadi pribadi yang polos, takut merasa hampa, kesepian gitu, terus gak berdaya karena kekerasan emosional gitu. Lalu ada faktor pentingnya nih, dari kedua partisipan ini bangkit karena adanya dorongan dari sendiri dan dukungan orang lain. Kita harus meyakini diri kita sendiri agar platform problem solving ini kita berhasil, dan kita juga lingkungan kita juga harus mendukung akan hal itu. Nah, ini kenapa nih penyebabnya sulit keluar dari hubungan berpacaran, karena tidak mempunyai pandangan yang luas pada awal hubungan. Kayak dia nge-stuck kayak ya udah gitu, kayak pacaran kayak tadi kan ya Santi ya, dia bilang maksudnya pasangan itu the only one gitu, selamanya gitu, untuk selamanya, untuk satu-satunya gitu. Padahal dia kayak tutup kuping mata kalau misalnya pacarnya ini memberikan kekerasan emosional bagi partisipan, bagi dirinya sendiri. Mungkin ada Unity of Science. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna bidzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasang-pasangannya untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Nah, ini ya, kaum yang berpikir, kita tidak bisa ngestak di ngestak atau tutup mata tutup kuping dari kekerasan emosional jika kita mendapatkan hal itu. Kita harus mencari pasangan yang dimana dapat membuat kita nyaman, dapat kita merasakan tentram kalau saat bersama pasangan kita. Sekian dari presentasiku. Terima kasih perhatiannya teman-teman semuanya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.